Alright, hi, good afternoon everyone. How are you today? I hope you are always in a good condition and don't be lazy, okay? Alright, so today we will continue to review for final exam. Jadi kita akan lanjutin nge-review pelajaran-pelajaran yang akan masuk ke dalam ujian. So here in the second meeting we will learn about with three skills: reading, writing, and speaking. Jadi kita akan belajar 3 skill: reading, writing, and speaking. Kan kemarin udah miss reading, itu baru satu materi. Nah hari ini kita ada satu materi lagi yang belum dipelajari, and that's about clothes. Itu tentang pakaian. And for writing section, untuk bagian writing kita akan belajar public place, preposition of place, prohibition, and adverb of time. Untuk speaking, kita akan belajar tentang part of hand and foot, part of face, animals, part of body, and vehicle. Okay, let's start with reading, clothes. Let's learn the vocabulary first. Kita belajar tentang kosakatanya dulu ya. Here, it's not only the clothes, but the color. Jadi di sini kita nggak hanya belajar tentang pakaiannya juga, tapi colornya, warnanya. Jadi here kita sebutin, we say the color first. Kita sebutin warnanya dulu ya. So, pants, celana panjang. Blue pants, sebutin warnanya, blue pants. Celana biru, yellow shirt, kemeja kuning. Green jacket, jaket hijau. Red t-shirt, kaos merah. Brown hat, topi coklat. Purple blues, blues ungu, blues ini atasan cewek ya. Pink dress, dressnya pink. Pink skirt, rok pink. Blue and yellow scarf, shawl biru dan kuning. Next, this is the text about clothes. Jadi di sini ada teks tentang pakaian. Mungkin akan ada teks kayak gini di ujian dan kalian akan disuruh jawab pertanyaan setelah baca teksnya. So, on Wednesday we met a scarecrow. Do you know scarecrow? Itu adalah orang-orangan sawah. Nah, jadi orang-orangan sawahnya itu kan digambar tuh. Look at the picture. Jadi di sini ada the scarecrow has a brown hat. Punya topi coklat. He has a blue shirt and red pants. We put yellow straw in his clothes. We put him in the garden to scare away the squirrel. We put him, kita letakkan dia di kebun garden untuk to scare, menakut-nakuti crows, gagak, burung gagak. Karena gagak ini kan makan tanaman tuh, tanamannya para petani. The crows are not scared, nggak takut. They just sit on his shirt. Sit hanya duduk di shirtnya, baju kemejanya. So the question, kalian mungkin akan jawab ini, ada pertanyaannya. What does the scarecrow wear? Wear di sana adalah gunakan, itu yang warna biru. Wear, menggunakan. Jadi ingat ya, gunakan. Ini mungkin muncul nih. Jadi apa yang digunakan sama scarecrow, orang-orang sawah ini? Gunakan brown hat, blue shirt, and red pants. Okay, that's the answer. Kalian lihat di teksnya tuh ada. And then what color is the scarecrow's hat? Apa warnanya? Warna topinya, hatnya? Brown, that's right. What color are his pants? What about pants? Celana panjangnya, warnanya apa tuh? Red pants. So it means warnanya red. What does the crow do? Apa yang dilakukan crow, burungnya, burung gagaknya? Itu ada yang di kalimat terakhir. They just sit on his shirt. Sit, duduk di atas his shirt, kemejanya. Okay, that's about the reading. Jadi kalian akan jawab pertanyaan sesuai dengan di teksnya. Cari aja di teksnya, okay? Now, it's about writing. Bagian writing section. Okay, first there's public place. Public place ini adalah tempat-tempat umum. So, there is school, ada school, sekolah, library, perpustakaan, bank, ada bank, hospital, rumah sakit, post office, kantor pos. Itu lihat tuh, post office tuh ada suratnya tuh, megang bapak-bapak postman megang surat. And then police station, kantor polisi, fire station, zoo, museum, mosque, shopping center, and then market. Kalian bisa lihat dari gambarnya tuh, kayak ada kebun binatang, ada pemadam kebakaran, stasiun pemadam kebakaran, ada museum, ada masjid, ada tempat shopping, dan ada pasar. Alright, let's continue with the material of preposition of place. Kita lanjut dengan preposition of place, yaitu preposisi yang digunakan untuk menyatakan tempat.
Alright, here let's see from here the behind. Jadi look at the picture, see where is the position or the location of the ball. Jadi di mana nih lokasi atau posisinya, posisi dari bolanya. Itu ada di first, this one behind. Jadi gambarnya ini bolanya ada di belakang kotak. Jadi behind, di belakang artinya behind. Di depan, bolanya ada di depan. Di depan means in front of. In front of. So, beside, ini bolanya ada di sebelah kotak. Jadi, beside. Beside means di sebelah atau di samping. Alright, and then this one, lihat where's the ball? In, ya. Di dalam kotak. In, di dalam. Ini adalah di dalam. And then between. Bolanya di antara dua kotak. Between artinya di antara. Bolanya ada di antara dua kotak. And then on ini ada di atas. Lihat bolanya ada di atas kotak. Jadi on itu di atas. And then under. Under itu lihat bolanya ada di bawah kotak. So, di bawah adalah under. Alright, let's see with the sentences. Where is the, di mana, it is, ini atau itu. So, where is the rabbit? Di mana kelinci? Here is the kelinci. Ya, sorry for my driving. Anggap aja nih kelinci ya. So where is the rabbit? Di mana kelincinya? It's beside the book. Beside, apa tadi beside? Di samping. Kelincinya ada di samping buku. And then where is the rabbit? Di mana rabbitnya? That's right. It's between the book. Between artinya di antara buku ya. Jadi kelincinya ada di antara buku. Where is the rabbit? Di mana rabbitnya, kelincinya? It's on the book. See the picture? Di atas buku. It's on the book. Alright. Next, prohibition. So, the next material is prohibition, kata larangan. Selanjutnya ada kata larangan. There is types of prohibition. Ada jenis-jenis dari prohibition, ada 3. First, verbal prohibition. Jadi ada kata larangan menggunakan kata verbal, kata kerja. And then nominal prohibition. Prohibition not, no plus verb ing. Alright, let's see. First, verbal prohibition. Yes. Here is the rules. Ini adalah rumusnya ya. Do not plus verbal. Verbal ini adalah kata kerja. Jadi kalimat larangan yang menggunakan kata kerja. Don't plus verb 1, kata kerja bentuk pertama, plus object. Lihat, don't. Ini singkatan dari do not ya. Don't close. Close ini adalah kata kerja bentuk pertama. Close the door. The door. Jangan tutup pintunya. Don't buy it. Please, bisa tambahin please juga. Jangan beli itu, tolong. Okay. And then there is don't swim now, please. Jangan berenang sekarang. Tolong. Okay. Mungkin kolam renangnya sedang dibersihkan. So there is ada larangan don't swim now. And then don't call me again. Jangan panggil aku lagi atau jangan telepon aku lagi juga bisa. Jadi call, swim, buy, dan close ini mereka adalah kata kerja bentuk pertama ya. Close, buy, swim, and call itu semuanya adalah kata kerja bentuk pertama. Next, sekarang prohibition, kata larangan menggunakan nominal prohibition, yaitu do not plus be plus adjective. Don't be, adjective itu adalah kata sifat ya.
here di sini kata sifatnya adalah lazy, malas, shy, malu, angry, marah, greedy, serakah. Jadi lihat sini, don't be pakai be ya, lazy, don't be lazy, jangan malas. Don't be shy, jangan malu. Don't be angry, jangan marah. Don't be greedy, jangan serakah. Now what about this one? Don't be cry. This one is wrong ya. Ini salah. Ini salah kalimatnya. Karena cry ini adalah verb one. Dia itu adalah verb, kata kerja. Cry ini adalah kata kerja. Jadi salah. Don't ini jangan dipakai. Don't be cry. Yang benar adalah lazy, shy, angry, and greedy. Oke, ini adalah kata sifat. Next. No plus verbal. Verbal itu adalah kata kerja, verb one, plus ing. Nah, jadi ini sekarang kata larangan menggunakan no yang di depan. Bukan, tadi kan do not, don't, sekarang no. Dan gunakan ing. So let's see here. Let the picture. Ini kata larangan ya, adalah res kayak gini adalah larangan. No speaking here. Jadi di sini ada speak, kata kerja bentuk pertama, ada swim, ada eat, ada park, ada smoke. Ya, jadi di sini tambahkan no speaking here, dilarang bicara di sini. No swimming under 14. Tidak boleh berenang di bawah 14 tahun. Kalau umurnya di bawah 14 tahun nggak boleh berenang nih. No eating in this room. Tidak boleh makan di ruangan ini. No parking, dilarang parkir. Ini nih tandanya dilarang parkir. Ini dilarang makan. No smoking here, dilarang merokok. Alright, inilah tentang prohibition. Next, there is the material about adverb of time. Materi tentang kata keterangan waktu. Jadi adverb of time itu adalah kata keterangan waktu ya. Today adalah hari ini, tomorrow besok, everyday setiap hari. Ini bisa ganti every day, every week, setiap minggu, bisa ganti pakai week juga. Atau every month, setiap bulan juga bisa. And then there is next week, ini juga bisa ganti next day, next month juga bisa. Tonight, malam ini. This morning, pagi ini. Pagi ini, malam ini. So next week, minggu depan ya tadi. Kalau next month, bulan depan berarti. Let's see, kita lihat penggunaannya dalam suatu kalimat. Nanti kalian mungkin akan disuruh bikin kalimat nih. First, jadi bisa kita gunakan dalam bentuk present tense dan future tense ya. Present ini masa sekarang. Ingat gak rumusnya? Subject plus verb one plus object. Sini kalimatnya. We make a cake today. Kita membuat kue today. Nah, today-nya ini adalah adverb tadi. Kata keterangan waktu. And then he plays tennis every day. Nah, every day, setiap hari. Dia laki-laki bermain tenis setiap hari. Oke. Ini kata keterangan waktu ya, everyday-nya. Nah, future tense di masa depan. She will study tonight. Dia, will ini artinya akan. Jadi rumusnya ada subject plus will plus verb one plus object. Subjeknya itu adalah she. She will study. Dia akan belajar, verb one. Tonight. Nah, ini tonight-nya ini adalah kata keterangan waktu tadi, adverb of time. Terus, he will go to the zoo next week. Next week, dia laki-laki akan pergi ke kebun binatang minggu depan. Jadi ini next week-nya adalah kata keterangan waktunya, adverb of time. Ada tonight, ada next week, ada everyday, dan ada today. Now, let's continue with the speaking section, bagian speaking.
First, there is animals parts of body. Ada bagian-bagian tubuh dari hewan. Number one, yang pertama itu ada whiskers. Whiskers ini adalah kumis ya, kumis di kucing, kumis di macan juga bisa. And then the second ada a beak. Beak ini adalah mulutnya, bibirnya burung, paruh. Jadi nyebutnya kan paruh tuh, a beak, namanya beak. So the number three, there is ears, big ears. Nah, ears itu adalah telinga. And then number four ada horns, itu adalah tanduk. Oke, tanduk, horns. For number 5 ada antlers, itu ada antena. Jadi beda ya tanduk sama antena. Biasanya kalau tanduk tuh untuk hewan-hewan yang suka nyeruduk-nyeruduk tuh, beda dengan antena, antlers. And then for number 6 there is a teeth. Teeth itu ada gigi. And then there is fangs, number 7 fangs. And then number 8 ada tusks. Nah, apa bedanya number 6, 7, 8 sama-sama gigi tuh? For the number 6 teeth itu gigi tapi nggak runcing buat ngunyah makanan. Number 7 itu ada fangs, taring. Taring gigi juga, taring untuk gigit yang tajam-tajam itu ya giginya. And then number 8 itu ada tusks. Tusks itu kayak gading. Gadingnya nggak berfungsi sebagai gigi untuk ngunyah makanan, enggak. Jadi hanya kayak pajangan mungkin. Kayak di tucksnya gajah, gading gajah juga bisa. Oke, terus ada number 9, ada wings, there are wings, sayap. And number 10, feathers. Nah, feathers ini bulu burung ya, kayak di sayap itu namanya bulu burung. Beda dengan bulu kucing, bulu rabbit, bulu dog, bear, beruang, itu bulunya disebut fur. F-U-R, fur bacanya. Next, continue, the still animals part of body. Ada tail ini buntut. And then there is trunk itu belalainya gajah. Tuh dilihat in 11 ada juga tusks, gading tadi. And then scale. Nah, scale itu adalah sisik. Jadi kalau sisik ikan juga namanya scale, okay? And then mane. Nah, mane ini adalah rambut hewan ya. Jadi bukan bulu ya, beda bulu dengan rambut. Ini benar-benar rambut, sebutannya mane. Kayak di kuda kan ada rambut tuh, mane juga namanya. Terus singa, lion, kan ada rambut tuh di kepalanya tuh kan panjang-panjang, itu juga disebutnya mane. Nah, terus there is fin, yaitu di ikan. Fin itu sirip ya, sirip ikan namanya fin. And then there is shell itu adalah tempurung ya, tempurung. And then there is hoof itu kaki kuda, kaki yang tebal-tebal itu. And then ada paw. And then claws, ada cakar dan ada tapaknya tuh. Paw itu tapaknya, claws-nya itu cakarnya. Okay, that's the animal's part of body. Next there is vehicle. Vehicle itu sama aja dengan kendaraan, transportation ya. So there is ambulance, there is a car, mobil, ship, kapal, police car, mobil polisi, plane, pesawat, helikopter, fire engine, mobil pemadam kebakaran tuh, ada motorbike, motor, bus, ada bus, and underground itu kayak ada, there's a train, underground atau train ya, sama aja. Now let's continue tentang with speaking section, bagian speaking tadi kita lanjut. Ada parts of hand and foot. Jadi di sini mungkin Miss akan minta kalian sebutin. Mention parts of hand and foot. Jadi nanti kalian sebutin tuh bagian-bagian tangan dan kaki. First kita bahas bagian tangan dulu. Jadi di sini ada ini. First, telapak tangan itu adalah palm. Telapak tangan adalah palm. And then there's thumb here. Thumb itu adalah ibu jari atau ibu jari ya. Atau kita sebutnya jempol biasanya. Oke. So index finger. Jadi di sini ada index finger, ini adalah telunjuk. Telunjuk itu adalah index finger. And then middle finger, jari tengah, middle finger. Ring finger adalah jari manis, yang biasa pakai cincin. And then the last one, little finger, jari kelingking. Nah, here ini ada, kalau di kepal kayak gini itu namanya fist. Fist, ini adalah fist.
Di sini kalian lihat ada kuku. Kuku ini adalah nail. Ya, kuku artinya nail. Tapi kalau kuku jari tangan, kuku jari tangan itu fingernail. Karena nanti kaki juga punya kuku ya. Jadi kalau kuku saja itu nail, tapi kalau kukunya jari tangan fingernail. Nah, ini pergelangan tangan yang biasa tempat pakai jam, pakai gelang, itu adalah pergelangan tangan wrist. Wrist adalah pergelangan tangan. Okay? Alright. That's for the part of hand. Jadi ini bagian-bagian tangan. Next adalah bagian kaki. Sorry ya kalau gambarnya jelek. Oke, bagian kaki. Di sini pergelangan kaki dulu nih. Ada pergelangan kaki, ankle. Oke. And then jempol. Ini jempol. Jempol itu adalah big toe. Big toe. Big toe. Oke, nah untuk kukunya tadi kan kuku nail ya. Kalau kuku untuk jari kaki namanya toenail. 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 Oke. Kalau juga kuku jari tangan tadi fingernail. Nah, ini toenail. Oke, untuk jari kelingking itu adalah little toe. Jadi big toe untuk jempol, little toe untuk jari kaki. Jadi toe ini adalah jari kaki, sedangkan finger itu adalah jari tangan. Jadi toe jari kaki, finger jari tangan. Oke, di sini ada heel. Heel ini ada tumit. Heel, tumit. Nah, ini untuk telapak kaki itu ada sole. Jadi ada telapak kaki itu sole. Dan untuk heel itu adalah tumit. Oke. Oke, that's for the part of foot. Ini bagian-bagian kaki. Now next there is a part of face. Ada bagian-bagian wajah nih. First kalau lihat di sini ini adalah rambut ya. Rambut, here. Hair, rambut itu adalah hair. And then there is kening, jidat, itu ada forehead. Forehead. And then alis. Alis itu eyebrow. Kalau alisnya satu, eyebrow. Kalau alisnya dua, eyebrows, tinggal tambah S. Nah. And then there is eye, mata. Ear, telinga. Nose, hidung. Cheek, pipi. There is a teeth, gigi. Gigi ya, karena gigi banyak. Teeth. And then there is chin, dagu. There is mouth, mulut. Mulut ya, untuk keseluruhan mulut. And then here there is lip. Lip ini bibir. Bibir, untuk bibir atas, bibir bawah. Upper lips, lower lips. Ada tongue. Tongue ini adalah lidah. Okay. So here, that's about part of face. Next, the last. That's all our material for today. Thank you for your attention.